Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sang Pemimpi. Pada video kali ini kami akan membahas SKB Matematika untuk materi barisan dan deret geometri. Sebelum kami membahas soal dan pembahasannya, teman-teman jangan lupa selalu mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan membunyikan lonceng notifikasi untuk channel akun ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal untuk materi barisan dan deret geometri. Soal pertama, diketahui barisan geometri dengan suku pertama adalah 24 dan suku ketiga adalah 8/3. Suku kelima barisan tersebut adalah. Untuk pembahasan soal pertama, diketahui kan suku awalnya adalah 24 dan suku ketiga adalah 8/3. Yang ditanyakan adalah untuk mengetahui nilai dari suku kelima. Jadi untuk menyelesaikan hal ini teman-teman harus mengetahui dari suku awalnya. Oke. Karena rumus dari mencari nilai suku pada geometri itu adalah A kali R berpangkat N kurang 1. Jadi A nya sudah diketahui, sedangkan tinggal R nya yang belum kita ketahui. Jadi kita harus mencari nilai R terlebih dahulu. Jadi untuk mencari nilai R, kita perhatikan suku ketiga. Suku ketiga ini kan nilainya adalah 8/3. Nah, kemudian rumus untuk mencari suku ketiga adalah yang ini. Ya, tetap ganti A-nya menjadi 24, kemudian N-nya diganti menjadi 3 karena suku ketiga yang diketahui. Berarti 3 kurang 1 sehingga menghasilkan penyederhanaan seperti ini. Karena rasio yang kita cari, maka 24 ini pindah ke samping. Yang tadinya menjadi pengali maka menjadi pembagi atau 1/24. Oke, kita kalikan. 8 kali 1 8, 3 kali 24 70 berapa ya? 72. Maka 8/72 itu adalah 1/9. Kemudian pangkat 2 ini pindah menjadi akar. Akar dari 1/9 adalah 1/3. Maka sudah diperoleh nilai rasionya adalah 1/3. Karena kita sudah mengetahui nilai A-nya dengan nilai rasionya, maka kita bisa mencari suku kelima. Rumus dari mencari suku kelima adalah AR pangkat 4. A-nya tadi adalah 24, kemudian rasionya adalah 1/3. Kemudian kita pangkatkan 4 menjadikan 1/81. 24 kali 1/81 adalah 24/81, kemudian disederhanakan menjadi 8/27. Maka jawabannya adalah. Sekarang kita masuk di soal selanjutnya. Jika terdapat 3 suku berurutan barisan geometri yaitu 2x kurang 5, x kurang 4, min 3x tambah 10 merupakan 3 suku pertama, maka nilai x yang bulat adalah titik. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, teman-teman boleh menggunakan rumus bahwa suku tengah itu perpangkatan suku tengah itu merupakan hasil kali dari suku awal dengan suku setelahnya. Contohnya, kita mau uji apakah rumus ini berhasil kalau kita ambil misalnya saya punya barisan geometri itu adalah 2, 4, 8. Saya mau uji. Berarti saya ambil nilai tengahnya, suku tengahnya itu 4. Kalau saya pangkatkan 4/2 sama dengan, kemudian hasil kali 2 kali 8. 4/2 itu kan adalah 16 dan 2 kali 8 adalah 16. Oh, jadi terbukti bahwa sifat ini memenuhi bahwa perpangkatan suku tengah itu merupakan hasil kali dari suku awal dengan suku setelahnya. Jadi itu teman-teman boleh gunakan sifatnya untuk menyelesaikan soal seperti ini. Oke. Setelah terbukti formulanya cocok atau benar, kita boleh gunakan. Kemudian kita gunakan tadi kan x kurang 4 merupakan nilai tengahnya, suku tengahnya. Kita pangkatkan, kemudian ini 2x kurang 5 dan 3x min 3x tambah 4 kita kalikan. Hasil perpangkatan x kurang 4 pangkat 2 adalah ini.
ya. Kemudian hasil kali dari 2x kurang 5 dengan 3x tambah 10 adalah ini. Setelah itu kita lakukan operasi sejenis, jadi x pangkat 2 kita ketemukan dengan x pangkat 2 yang mengandung parabol x pangkat 1 dengan parabol pangkat 1 kita operasikan, sehingga setelah teman-teman sudah mengoperasikannya maka menghasilkan penyelesaian seperti ini. Setelah itu kalian lakukan faktorisasi. Mungkin teman-teman sudah mengetahui cara memfaktorisasikannya, jadi saya tidak usah terlalu membahasnya. Jadi diperoleh setelah teman-teman melakukan faktorisasi, diperoleh bahwa x sama dengan 22/7 atau x sama dengan 3. Karena nilai x yang dimaksud adalah bilangan bulat, maka yang kita gunakan adalah x sama dengan 3. Maka jawabannya adalah A. Jumlah logaritma dari 5 suku pertama deret geometri adalah 5 log 3. Bila suku keempat deret tersebut adalah 12, maka suku keenam deret tersebut adalah. Untuk pembahasan soal ini, kita lihat dulu apa saja yang diketahui. Yang diketahui kan adalah bahwa suku keempatnya itu sama dengan 12, kemudian jumlah logaritma dari suku pertama deret geometri itu adalah 5 log 3, sehingga kita bisa tulis bahwa log O1 tambah log O2 tambah log 3 sampai log U5 itu sama dengan 5 log 3. Karena dia operasi tambah, kita boleh gunakan sifat dari logaritma. Jika operasi tambah maka numerusnya itu dikali. Jadi numerusnya itu dikali. Sehingga kita bisa eliminasikan angka lognya. Ini kita eliminasikan sehingga menghasilkan persamaan yang di bawah ini, yaitu persamaannya adalah logaritmanya sudah hilang, ya. Kemudian kita ubah U1 itu dalam bentuk rumus. Kan untuk U1 adalah suku pertama, jadi A. Untuk suku kedua dia AR, dan seterusnya sampai suku kelima itu AR pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 5. Sekarang tugasnya di sini kita harus mengeliminasi pangkat 5 ini, ya. 3 pangkat 5 ini, usahakan pangkat 5-nya harus kita eliminasi. Jadi caranya kita operasikan semua dulu persamaan ini. Kita operasikan yang sejenis. Jadi di sini ada berapa A-nya? A-nya ada 5, sehingga A pangkat 5. Kemudian R-nya di sini ada 10, yaitu R pangkat 2, R pangkat 3, R pangkat 4. Kita jumlahkan semua sehingga menghasilkan angka 10, sehingga persamaan seperti ini, ya. Kemudian persamaan ini saya bisa ubah dalam bentuk perpangkatan 5 dengan menggunakan sifat distribusi, sehingga menghasilkan AR pangkat 2 kemudian berpangkat 5, sehingga pangkat 5 ini saya bisa eliminasi, sehingga menyisakan AR pangkat 2 sama dengan 3. Kita sudah mengetahui bahwa AR pangkat 2 itu sama dengan 3. Ingat bahwa AR pangkat 2 itu dia adalah suku ke-3. Dia adalah suku ke-3. Nah, sekarang kita bisa mencari rasionya. Ya, kita bisa mencari rasionya. Mengapa kita bisa dapat rasionya? Karena di sini ada suku keempat diketahui, kemudian kita sudah juga mengetahui suku ketiganya. Ingat bahwa untuk mencari rasio itu suku selanjutnya dibagi dengan suku sebelumnya. Suku keempat kan adalah selanjutnya, dan suku ketiga adalah sebelumnya, atau berbeda satu jarak, sehingga kita bisa mencari rasionya. Sehingga rasionya adalah suku keempat dibagi suku ketiga, sehingga 12 dibagi 3 sama dengan 4, maka kita dapat angka 4. Di soal ini yang ditanyakan adalah suku ke-6. Teman-teman boleh mencari suku awalnya atau nilai A-nya, boleh juga kalian cuma kalikan saja, karena kalian sudah mendapatkan nilai 4. Maksudnya dikalikan, kalian kalikan suku keempat ini dikali 4, ya, menghasilkan suku kelima, sehingga menghasilkan suku kelima, sehingga ini 12 kali 4, ini dikali 4 sehingga menghasilkan suku ke-6, yaitu 192. Jadi jawabannya 192. Jadi kalian boleh kalikan atau kalian boleh cari suku awalnya, tidak apa-apa. Jadi tergantung dari teman-teman saja. Oke.
Ya, sekarang masuk di soal selanjutnya. Pada suatu barisan geometri naik dengan rasio positif diketahui U6 dikurang U4 sama dengan 4 dan U4 dikurang U3 sama dengan 2 per 3. Nilai dari suku kelima adalah. Untuk mengerjakan soal seperti ini, jika diketahui dua persamaan, misalnya di sini di soal ini adalah U6 dikurang U4 sama dengan 4. Kemudian di sini juga ada U4 dikurang U3 sama 2 per 3. Di sini ada dua persamaan. Nah, jika terdapat dua persamaan, cara mengerjakannya adalah teman-teman boleh pilih salah satunya untuk kalian urai dalam bentuk rumus sehingga menghasilkan nanti sebuah sifat. Untuk soal ini yang saya urai adalah persamaan pertama, yaitu U6 dikurang U4 saya urai. Ingat bahwa mencari U6 itu adalah AR pangkat 5, sedangkan kalau U4 adalah AR pangkat 3. Itu yang saya urai dalam bentuk rumus untuk mencari barisan geometri. Ya, karena soal di sini yang kita cari adalah suku kelimanya, berarti kita harus mengetahui nilai rasionya dengan nilai suku awalnya atau nilai A-nya. Nah, sekarang kita urai. Saya pindahkan di sini, saya lakukan sifat distribusi, yaitu mengambil nilai A dan AR pangkat 2 ke sebelah kiri, yaitu sifat distribusi kiri. Kemudian karena saya cuma mau ambil AR pangkat 2 nya saja, maka R pangkat 3 dikurang R ini saya pindahkan ke sebelah kiri. Yang tadinya pengali maka dia menjadi pembagi atau menjadi per atau berada di bawah. Nah, sekarang sudah ada sifat bahwa dia AR pangkat 2. AR pangkat 2 itu kan adalah suku kedua. AR pangkat 2 itu adalah suku kedua. Dia adalah suku kedua. Dia adalah suku kedua. Sekarang kita urai yang persamaan pertamanya. Persamaan keduanya, yaitu 4 dikurang U3 sama dengan 2 per 3. Sama sama bentuknya yang kita kerja yang di atas, itu sama modelnya. Kita urai dalam bentuk rumusnya mencari barisan geometri. Ingat bahwa untuk mencari suku keempat adalah AR pangkat 3 dan mencari suku ketiga adalah AR pangkat 2. Lakukan sifat distribusi, menghasilkan AR pangkat 2. Ini AR pangkat 2. Tadi kan AR pangkat 2 kita sudah dapat nilainya, bahwa nilainya AR pangkat 2 itu adalah 4 per R pangkat 3 dikurang R. Ini kita substitusikan ke sini, ubah. Kita substitusikan dia, ganti AR pangkat 2 menjadi 4 per R pangkat 3 dikurang R. Sehingga menghasilkan persamaan seperti ini yang dibawanya. Ya. Yang tadinya R pangkat 2 berubah jadi 4 per R pangkat 3 dikurang R. Kemudian R pangkat 3 dikurang R ini saya ubah dalam bentuk faktorisasi. Saya ubah dalam bentuk penyederhanaannya. Dalam bentuk penyederhanaannya R menjadi R kurang 1 dikali R pangkat 2 tambah R. Itu sama juga dengan R pangkat 3 dikurang R. Sehingga kita bisa, sehingga di sini ada R kurang 1 dan R kurang 1 dicoret karena dia operasi bagi, ya, sehingga menghasilkan 4 per R pangkat 2 tambah R. Sekarang setelah menghasilkan bentuk seperti ini, kita kali silang, berarti 4 kali 3. Berarti kita kali silang 4 kali 3 dengan 2 kali R pangkat 2 ditambah R. Kita kalikan. 4 kali 3 kan adalah 12, dibagi 2 dia adalah 6, sehingga menghasilkan 6. Kemudian 6-nya ini kita pindahkan ke sebelah kiri, itu 6-nya dipindahkan ke sebelah kiri. Yang tadinya positif menjadi minus, sehingga menghasilkan persamaan seperti ini. Ini kan berbentuk persamaan kuadrat, berarti kita bisa lakukan faktorisasi. Setelah difaktorisasi menghasilkan R sama dengan minus 3 atau R sama dengan 2. Karena di soalnya dikatakan bahwa bilangan rasionya adalah positif, maka kita ambil R sama dengan 2. R sama dengan 2.
Setelah kita sudah menghasilkan rasionya, tinggal kita cari nilai suku awalnya. Jadi boleh teman-teman ambil persamaan pertama atau persamaan kedua. Ini kan tadi persamaan pertama, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, di sini saya ambil persamaan pertama, kenapa? Karena bilangannya berbentuk bilangan bulat. Kalau yang persamaan kedua kan dia berbentuk pecahan. Jadi kita ambil persamaan kedua yaitu U6 persamaan pertama yaitu U6 dikurang U4 sama dengan 4. Kemudian kita urai, karena cuma kita cari dari nilai A nya, maka saya pindahkan A nya ke sebelah kiri menjadi menggunakan sifat distribusi operasi, sehingga menghasilkan R pangkat 5 dikurang R pangkat 3. Setelah itu saya pindahkan A nya, karena nilai A yang saya ingin cari, berarti R pangkat 5 dikurang R pangkat 3 ini saya pindahkan, tadinya pengambil menjadi pembagi. Kemudian masukkan nilai rasionya, berarti ganti semua. Yang tadinya R pangkat 5 menjadi 2 pangkat 5. Begitu juga 2 pangkat 3. Kemudian setelah teman-teman lakukan perpangkatan, kemudian kurangkan sehingga menghasilkan 24. Di sini hasilnya ada 4/24 atau disederhanakan menjadi 1/6. Jadi jawabannya adalah B. Sekarang masuk di soal selanjutnya. Misalkan UN menyatakan suku ke N barisan geometri jika diketahui suku ke-5 sama dengan 12 dan log U4 tambah log U5 dikurang log U6 sama dengan log 3, maka nilai suku keempat adalah titik. Untuk mengerjakan soal seperti ini, jika di ruas kiri berbentuk logaritma, kemudian juga di ruas kanan juga berbentuk logaritma, semua berbentuk logaritma. Jadi caranya untuk mengerjakan soal seperti ini teman-teman, caranya itu bagaimana cara kalian menghilangkan logaritmanya, kata lognya. Jadi untuk menghilangkan kata logaritmanya, teman-teman lakukan sifat logaritma, yaitu jika dia dalam bentuk tambah maka numerusnya dikali, dan jika dia dalam bentuk kurang maka numerusnya dibagi. Nah, seperti ini bentuknya ya. Sekarang pertanyaan, dari mana dia dapat AR pangkat 3? AR pangkat 3 itu dari U4, rumus dari U4. AR pangkat 4 itu dari U pangkat 5, U5, sedangkan U6 itu adalah AR pangkat 6. Itu. Kemudian kalian operasikan dengan menggunakan sifat eksponen. Jadi jika kalian sudah melakukan sifat eksponen, maksudnya itu kalian operasikan yang sejenis, jadi A kali A berarti pangkatnya ditambah menjadi A pangkat 2, kemudian ada nilai A nya, maka tinggal A pangkat 1. Sedangkan di sini R pangkat 3 dikali R pangkat 4 berarti dia adalah R pangkat 7, kemudian dibagi R pangkat 5 sehingga menghasilkan R pangkat 2. Jadi tinggal AR pangkat 2. AR pangkat 2 itu adalah suku ke 3. AR pangkat 2 itu adalah rumus dari suku ke 3. Jadi tinggal log U3 sama log 3. Jadi kita bisa coret langsung saja logaritmanya. Ini jadi tinggal suku ketiga sama dengan 3. Jadi kita sudah dapat nilai suku ketiganya sama dengan 3. Disoalkan juga kita sudah mengetahui bahwa suku kelimanya itu adalah 12. Berarti kita sudah memperoleh dua suku, yaitu suku ketiganya adalah sama dengan 3, kemudian suku kelimanya adalah 12. Di sini yang pertanyaan adalah berapa nilai suku keempat. Nah, jadi ingat teman-teman. Pada pembahasan soal pertama tadi, bahwa jika terdapat 3 nilai suku berurut, itu berlaku sifat bahwa nilai tengahnya itu merupakan hasil perpangkatan dari bahwa nilai pangkat dari nilai tengah itu sama dengan hasil kali suku sebelumnya dengan suku setelahnya. Nah, maksudnya seperti ini. Diketahui kan, kita sudah mengetahui tadi nilainya adalah suku ketiga. Kemudian yang ditanyakan adalah suku keempat. Kemudian kita juga mengetahui nilainya adalah suku ke-5. Ini kan 3 suku yang berurut. Nah, jika terdapat 3 suku berurut, maka berlaku sebuah sifat bahwa pangkat dari nilai tengah
pangkat dari nilai tengah itu sama dengan hasil kali dari U3 dengan U5. Itu berlaku sifat. Jadi jika terdapat 3 suku berurut, maka berlaku sebuah sifat bahwa pangkat 2 dari nilai tengah itu merupakan hasil kali dari suku sebelumnya dan suku setelahnya. Nah, karena yang kita cari adalah suku keempat, maka pangkat 2 ini saya pindahkan. Jadi tinggal U4 sama dengan jadi akar. Jadi pangkat 2 ini saya pindahkan. Jadi sini U3 dikali U5 ya, sehingga menghasilkan bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti itu. Sehingga di sini adalah akar 3 kali 12 yaitu 36, kemudian akar 36 adalah 6. Jadi kita sudah dapat nilainya suku keempat adalah 6. Sekarang kita masih di soal terakhir. Jika X, Y, Z membentuk barisan geometri dengan suku-suku positif yang berbeda, maka nilai dari separ X log Y ditambah separ Z log Y sama dengan titik. Oke, pembahasan untuk soal ini. Di sini diketahui terdapat 3 suku berurut yaitu S, Y, Z. Jadi ada 3 suku berurut pada barisan geometri yaitu S, Y, Z. Jadi ingat teman-teman, jika terdapat 3 suku berurut maka berlaku sifat bahwa nilai tengah pangkat dari nilai tengah itu merupakan hasil kali dari suku sebelumnya dan suku setelahnya ya, sehingga menghasilkan bentukan seperti ini. Y-nya kan berada di tengah, berarti Y itu di pangkat 2 kan. Oke, itu yang kita pegang bahwa Y pangkat 2 itu sama dengan X kali Z. Jadi ingat teman-teman, jadi kalau mengerjakan soal geometri, kalau dia 3 suku berurut maka berlaku sifat ini. Ya, berlaku sifat ini. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk persamaan logaritmanya. Ini kan keduanya kan dalam bentuk separ. Ingat ada sifat dari logaritma, bagaimana caranya supaya persamaan kita tidak bentuk pecahan. Jadi kita gunakan sifat logaritma yang tadinya bilangan pokok itu menjadi numerus, dan numerus yang tadi numerus menjadi bilangan pokok kalau kita balik supaya dia tidak berubah dalam bentuk pecahan. Itu yang tadinya separ X log Y menjadi Y log X. Begitu juga di sebelah kanan, separ Z log Y kita mau ubah dalam bentuk kita menginginkan dalam bentuk yang biasa, bukan dalam bentuk pecahan, maka kita tukar ini Z dengan Y menjadi Y log Z. Setelah itu di sini ada operasi tambah. Karena bilangan pokoknya sama yaitu Y, di sini juga Y, maka kita bisa lakukan operasi tambah pada logaritma. Jadi ingat kalau operasi tambah pada logaritma itu merupakan hasil kali numerusnya. Berarti ini dikali Z X kali Z ini. Dan dia dalam bentuk tambah, berarti dia dikali. Nah, ingat tadi kalau kita sudah dapat nilai dari X kali Z. X kali Z itu adalah Y pangkat 2. Y pangkat 2, jadi hasilnya adalah Y log Y pangkat 2. Nah, Y log Y pangkat 2, pangkat 2 nya ini saya pindahkan ke depan, jadi tinggal 2 Y log Y. Karena Y log Y adalah 1, berarti tinggal 2 kali 1, jadi jawabannya adalah 2.